spesial dari Malaysia loh. Siapa ya kira-kira? Episode kali ini merupakan episode podcast ketiga tentang kesempatan studi lanjut jenjang S1 ke Malaysia. Jika pada episode lalu kita mengulas tentang AU dan AMU, maka kali ini kita menuju ke salah satu kampus swasta terbaik di Malaysia, yaitu Management and Science University atau bisa disebut MSU. Boleh tepuk tangannya. Telah hadir bersama kita di studio kali ini Mas Gofar Rafli Rozani. Selamat datang Mas Gofar. Halo, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas Gofar ini merupakan Asisten Manajer Global Affairs MSU untuk regional Indonesia. Benar ya Mas ya? Betul sekali. Dan Mas Gofar ini merupakan alumni MSU untuk program Bachelor dan Master. Betul sekali. Jadi hari ini kita akan benar-benar mendengarkan langsung nih pengalaman dari Mas Gofar sebagai mahasiswa Indonesia di MSU. Selain itu, Mas Gofar juga merupakan PIC MSU untuk program kerjasama antara CCITF TUI dan MSU. Betul Mas Gofar? Betul sekali. Oke, jadi bagi calon-calon mahasiswa MSU, sayang banget nih kalau kalian sampai nggak kenal sama Mas Gofar ini. Oke, boleh diperkenalkan dulu mungkin Mas Gofar? Halo teman-teman semua, nama saya Gofar Rafli Rozani. Saya berasal dari Indonesia, maka dari itu di sini saya juga lancar bahasa Indonesianya. Saya juga alumni dari program skema double degree juga dari salah satu kampus yang ada di Indonesia, dan juga saya melanjutkan, alhamdulillah mendapatkan beasiswa master di MSU. Setelah itu saya juga mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pekerjaan juga di MSU sebagai PIC di International Office, sebagai untuk PIC kerjasama antara Indonesia dan Malaysia. Wah, keren banget. Boleh dong tepuk tangannya dong. Oke, without further ado, langsung aja kita mulai sesi tanya jawab ya Mas Gofar. Oke, boleh. Hari ini aku akan bertanya beberapa pertanyaan nih seputar program kerjasama antara CCITF TUI dan juga MSU. Siap? Siap? Oke, pertanyaan pertama. Bisa nggak sih dijelaskan bagaimana struktur perkuliahan dalam program ini nih Mas Gofar? Misalnya, berapa tahun belajar di Indonesia dan berapa tahun belajar di Malaysia? Gitu. Oke, program ini umumnya kita akan tempuh total kurang lebih selama 8 semester. Oke. 4 semester yaitu ada di CCITF TUI, dan 4 semester sisanya yaitu di MSU. Oke. Jadi adik-adik bisa melakukan perkuliahan selama kurang lebih 3,5 tahun berada di dua kampus yang berbeda, di CCITF TUI dan juga di MSU. Oke. Oh, jadi gitu. Jadi dalam 8 semester itu total 3,5 tahun ya? Betul, jadi jauh lebih cepat daripada teman-teman Iya, yang ada di betul, Indonesia. betul. Umumnya kan 4 tahun ya di sini ya. Iya. Oke. Apa aja sih luaran atau output dari program kerjasama CCITF TUI dan MSU ini? Oke, untuk outputnya sendiri, jadi kalian akan mendapatkan total kurang lebih 3 sertifikasi. Yang pertama sertifikasi ya pastinya dari CCIT FTUI dong. Dan yang kedua adalah ijazah dari MSU itu sendiri. Dan yang ketiga terakhir adalah transkrip. Sama halnya seperti kalian berkuliah selama 4 tahun di MSU. Jadi total dari semester 1 sampai semester 8 itu akan ada di output transkrip itu sendiri seperti ini. Keren banget teman-teman. Oke, Mas, ngomongin soal kuliah di luar negeri nih. Kenapa sih kita harus ke MSU? Apa keunggulan belajar di MSU dibandingkan universitas lainnya? Oke, banyak sekali keunggulan yang ada di MSU ini. Yang pertama, kalau kita dari segi ranking dulu deh. Untuk di dunia, kita berada di ranking 580 by QS ranking. Sedangkan untuk di Asia Tenggara, kita berada di 50 besar, top 50. Dan di Asia, kita berada di top 100. Dan untuk program yang ada di FTUI umumnya adalah program IT yang ada di MSU. Dan program IT itu sendiri dari segi ranking boleh dibilang sampai 10 besar istilahnya kalau di Asia Tenggara seperti itu. Boleh dong tepuk tangan dulu dong, keunggulannya banyak banget loh. Oke, kita lanjut lagi nih Mas. Bagaimana dengan pengakuan akreditasi? Apakah gelar dari MSU bisa digunakan untuk kerja atau lanjut studi S2 di Indonesia? Sangat bisa. Jadi nanti kita ada PIC yang akan membantu kalian untuk membuat penyetaraan ijazah. Karena kenapa itu bisa terjadi dan diakui? Karena total kredit hour-nya selama sampai 8 semester perkuliahan itu kalian
akan menyesuaikan dengan yang ada di Dikti. Oke, berarti kalau untuk penyesuaian ijazah nggak usah worry lagi karena nanti ada PIC dari MSU yang akan menyetarakannya gitu. Betul, ya Mas ya. Kita akan bantu karena kita ada PIC-nya juga. Oke, tapi untuk kerja pun langsung bisa ya Mas ya? Bisa, mau kerja langsung di Malaysia ataupun di Indonesia itu sangat bisa. Oke, keren. Oke, apa bentuk dukungan dari MSU dan CCIT untuk mahasiswa yang mungkin nih mengalami kendala di luar negeri baik akademik maupun non akademik? Nah, ini nih salah satu keunggulan dari MSU sendiri. Kita itu ada session mentoring di setiap hari Selasa dan Rabu, dan itu juga kalian akan dipilih mentornya secara langsung ketika kalian di bulan September masuk di MSU. Nanti kalian bisa curhat juga tuh masalah akademik kalian ataupun kalian mengalami kayak bullying seperti itu. Jadi kalian bisa langsung report ke mentoring yang ada di fakultas itu sendiri gitu. Jadi kayak ada sesi curhatnya gitu ya. Betul sekali. Namanya apa tadi? Session apa? Mentoring session. Itu dilakukan di awal perkuliahan itu atau itu sebelum sampai mulai? Akhir. Jadi meskipun skripsi kalian nih contohnya kayak ada masalah nih, ada kendala, aku bingung tapi mau bilang ke supervisor nggak bisa nih. Ada namanya mentoring. Oke. Jadi teman-teman nggak usah worry lagi nih. Ada namanya mentoring session. Dan dosen-dosennya juga di sana, wah best banget, sangat friendly. Jadi bukan bagaikan kita kayak dosen sama mahasiswa, tapi kayak sama teman seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman Mas Gofar ya teman-teman ya. Oke, apakah mahasiswa ini bisa ikut program magang internasional di MSU? Sangat bisa tentunya dong. Karena kita sendiri melakukan skema itu di semester akhir, insya Allah udah akan magang. Jadi kalian akan koordinasi dengan fakulti dan fakulti akan mengarahkan langsung kepada perusahaan tertuju. Seperti itu kurang lebih. Perusahaannya itu bisa di Indonesia, bisa di luar negeri, itu terserah. Kalau dari fakultas kita akan diarahkan di Malaysia. Jadi kesempatannya adalah kenapa ditaruh di semester terakhir, berkesempatan besar tuh kalian langsung bekerja di Malaysia. Berarti untuk yang dari pihak MSU itu akan langsung straight mengarahkan ke magang di internasional di Malaysia. Betul gitu ya? sekali, betul. Berarti keren banget. Dapat gajinya gaji ringgit. Makanya itu kenapa salah satu keunggulan MSU mendapatkan 99% graduate employability. Itu. Iya. Keren. Oke Mas, kita tadi udah bahas masalah akademik dan masalah pengalaman berkuliah di sana dan lain-lain. Sekarang kita masuk ke segmen biaya nih Mas Gofar. Nah, untuk Mas Gofar sendiri nih, bagaimana dengan skema pembiayaan kuliahnya sih? Apakah ada opsi cicilan atau beasiswa atau ada yang lain? Karena kita international class program, kita itu sangat manusiawi ya. Untuk biayanya juga sangat affordable yang pertama, dan yang kedua kita melakukan cicilan. Jadi dari situ teman-teman sendiri bisa meringankan biaya pada tahap untuk pembayaran UKT atau semesternya. Kalau kita dalam bentuk ringgit itu senilai 33.000 ringgit Malaysia, yang mana jauh lebih affordable fees daripada kalau kalian langsung direct kuliah di luar negeri selama 4 tahun itu jauh lebih mahal. Even kalian kuliah di bagian negeri di sana ataupun swasta itu sama, tetap lebih mahal gitu. Kalau untuk beasiswanya gimana Mas? Apakah tersedia beasiswa atau mungkin ada sebutan lain gitu? Kalau beasiswa selama ini kita kalau untuk bachelor masih belum, tapi ada kesempatan kalian di master. Yang master ketika fast track kalian ada kesempatan untuk mendapatkan beasiswa. Jadi untuk cicilan udah pasti ada ya? Betul. Dari bachelor ya? Betul. Dan selanjutnya tadi untuk beasiswa didapatkan jika mengikuti lanjut program S2. Oke, apa saja nih Mas biaya tambahan yang perlu dipersiapkan orang tua seperti atau visa yang tadi disebutkan, asuransi atau akomodasi, ataukah adakah hidden fees? Kalau kita dari 33.000 ringgit itu udah sekaligus dengan visa kalian selama 2 kali betul-betul, yaitu visa baru dan juga perpanjang visa. Dan juga kita di situ di 33.000 ringgit itu juga sudah ada asuransi senilai 20.000 ringgit Malaysia, udah di cover tuh. Asuransinya berupa apa aja tuh? Jadi kalau kalian rawat inap di MSUMC, kita kan ada rumah sakit sendiri nih. Jadi kalian tidak perlu khawatir untuk melakukan biaya tambahan. Jadi udah terpotong dari asuransi itu sendiri. Kalau untuk hidden fee sendiri, sebenarnya kita ada ospek namanya juga sama seperti di Indonesia kan, atau orientasi, otaking kalau di sana itu namanya. Pada saat
kalian masuk di CCIT tapi di bulan Desember itu senilai 1.500 ringgit Malaysia. Oh, kalau misalnya masuk Desember itu berarti telat gitu jatuhnya ya? Pada contohnya gini nih, adik-adik registrasi di CCIT FTUI yang kerjasama dengan MSU di bulan September ini. Nanti kalian akan mengikuti ospek itu di bulan Desember untuk langsung ke Malaysia. 1.500 ringgit itu sendiri itu selama 7 hari juga udah all in. Dapat hotel bintang 4 nih. Kendaraan, akomodasi makan sehari 3 kali kecuali tiket flight. Pokoknya udah lengkap, udah all in ya Mas biayanya. All in, betul. Udah masuk juga ke asuransi loh teman-teman. Jadi worth it banget ya. Oke, lanjut nih Mas. Setelah lulus, prospek karir seperti apa yang bisa diharapkan oleh lulusan program ini, baik di dalam negeri maupun di luar negeri? Nah, ini bicara yang dari luar negeri dulu ya. Contohnya saya alhamdulillah bisa menjadi salah satu mahasiswa terpilih juga yang melanjutkan karir di luar negeri. Karena di kita itu kan apalagi yang bagian anak-anak teknik nih, IT. Kita itu di sana ada pameran IREX. Pameran apa? IREX. Pameran IREX itu salah satu pameran teknologi terbesar di MSU. Jadi output yang datang itu adalah company. Jadi berkesempatan besar kalian ketika lulus itu langsung direkrut oleh company yang pada saat di IREX tersebut mendatangi booth kalian. Yang kedua, ketika after magang sendiri. After magang itu kan tadi yang saya bilang kalian bisa langsung menjadi full time staff di perusahaan yang kalian magang itu sendiri after kalian magang. Dan yang ketiga, kalian boleh balik ke Indonesia. Even bahkan kalian mau bekerja swasta startup di Indonesia ataupun ASN ataupun BUMN itu sangat bisa karena nanti kita akan bantu juga untuk proses penyetaraan ijazah. Betul. Oh, keren banget dong ya. Berarti pokoknya nggak usah ada keraguan, udah nggak usah ada panik atau worry lagi ya. Nah, selanjutnya nih Mas, apakah ada dukungan karir atau job placement dari MSU untuk alumninya? Yang tadi sudah diceritakan juga nih. Betul, job placement itu semacam job fair seperti itu. Iya, kayak penempatan gitu, penempatan kerja gitu. Mungkin dari sini fakultas akan memprospek kalian masing-masing seperti itu. Wah, kamu cocoknya di perusahaan A, kamu cocoknya di perusahaan B, dan nanti fakultas juga akan membantu kalian untuk pengajuan CV pada saat kalian kita kalau bilang itu namanya clearance form atau kalau di sini SKL ya namanya SKL. Jadi SKL ketika udah keluar, kalian boleh mengajukan ke fakultas, kasih CV kalian, nanti di situ mentor dan tim dari fakultas itu sendiri akan membantu kalian. Berarti kalau untuk placement job atau penempatan kerja itu lebih kayak diarahkan dan dibantu untuk pembuatan CV dan juga tadi SKL ya Mas ya. Ibaratnya di Indonesia namanya SKL gitu ya. Iya, betul, ibaratnya SKL. Keren banget. Boleh deh tepuk tangan nih sekali lagi nih. Mantap MSU ya. Sekarang kita udah masuk ke segmen terakhir nih Mas. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mendaftar ke program ini dan apa saja sih syaratnya? Syaratnya tuh sangat mudah. Kalian bisa langsung registrasi kerjasama antara MSU dengan CCIT FTUI melalui link dari CCIT FTUI itu sendiri. Berarti untuk syaratnya itu kalau di MSU sangat mudah. Yang pertama untuk visa sendiri, yaitu ada di scan paspor. Habis itu foto 3x4 background putih. Yang ketiga juga ada transkrip dan juga paspor, raport pada waktu SMA. Dan yang terakhir itu ini yang sangat penting nih. Apa yang penting nih? English requirement kalian tuh ini sangat penting karena untuk kalian bisa wisuda di MSU nantinya. English requirement itu seperti TOEFL, IELTS seperti itu. Jadi kalian contohnya nih ambil yang untuk September intake nantinya di MSU contoh 2027 bulan September. Jadi kalian itu maksimal harus mengumpulkan proficiency bahasa Inggris atau sertifikat bahasa Inggris itu di bulan Desember di tahun 2027 untuk bisa mengikuti wisuda di tahun 2028-nya. Nah, informasi yang tadi Mas Gofar sebutin ini bisa ditemukan di mana nih Mas? Informasi tadi dari yang visa dan lain-lain. Dari tim kita di Global Affairs Department nanti kalian akan diarahkan. Karena nanti kalian sebelum masuk itu kita ada grup WhatsApp-nya. Jadi nggak perlu khawatir, semua informasi terjun direct satu pintu di situ. Tapi untuk awal ini bisa dibuka di link CCIT FTUI ya? Betul, semua terdirect langsung satu pintu di CCIT FTUI. Kalian boleh cek. Lanjut Mas. Di mana nih bisa mendapatkan informasi resmi yang paling lengkap? Apakah ada kanal media sosial atau nomor kontak khusus atau adakah PIC di CCIT FTUI untuk
program kerjasama ini? Kebetulan untuk program ini kalian bisa cek di sosial media boleh. FTWI dan juga boleh kontak langsung Mas Joni ataupun saya sendiri. Dan di situ di flyers itu nanti ada kontak nomor saya dan juga ada kontak nomor Mas Joni. Berarti udah lengkap ya, nomor kontak udah tertera dan juga bisa buka langsung dari sosial media CCIT FTWI. Betul, kami menerima pertanyaan kapanpun, 1x24 jam. Siap. Mas, terakhir, apa nih pesan atau ajakan untuk Bapak dan Ibu kepada calon mahasiswa dan orang tua yang masih ragu untuk mengikuti program ini? Pesan dan ajakan dari tim kami selaku Management and Science University Malaysia, adik-adik ini nggak perlu worry, jangan takut keluar dari zona nyaman kalian. Kalian bisa eksplor kok, Malaysia tidak semenyeramkan itu. Dan juga bagi Bapak Ibu dari mahasiswa yang khawatir terhadap putra-putrinya nanti di MSU seperti apa, kami selalu berkomitmen 100% untuk menjaga putra-putri Bapak sampai wisuda nanti. Insya Allah akan kami bimbing 100%. Yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin mendaftar program kerjasama antara CCIT FTWI dan MSU, bisa saja langsung menghubungi tim penerimaan CCIT FTWI atau cek informasi lengkapnya di website kami